Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul menganalisis indahnya kehidupan bermakna. Yang pertama, hakikat iman. Iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh tanpa keraguan sedikit pun. Dalam Islam sendiri, iman terdiri dari 6 rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Adapun beberapa contoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu kita, menjauhi perbuatan maksiat, dan senantiasa bersedekah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Iman kepada malaikat artinya meyakini keberadaannya. Malaikat sendiri ada banyak, tapi yang wajib diimani hanya 10, yaitu yang pertama, malaikat Jibril, kedua, malaikat Mikail, ketiga, malaikat Israfil, keempat, malaikat Israel, kelima, malaikat Munkar, keenam, malaikat Nakir, ketujuh, malaikat Rokib, ke-8, malaikat Atid, ke-9, malaikat Malik, dan ke-10, malaikat Ridwan. Contoh iman kepada malaikat. Yang pertama, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Kedua, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan. Ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah maksudnya yakin bahwa kitab-kitab tersebut tidak dibuat oleh makhluk ataupun nabi, melainkan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Terdapat 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, yang ditujukan untuk umat Nabi Musa, yaitu bangsa Bani Israel. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Kedua, larangan menyembah berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Zabur atau Mazmur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, juga berisi zikir, doa, nasihat, dan juga kata-kata hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntutan bagi Bani Israel. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain yang pertama, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Dan ketiga, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Furqan ayat 25. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan, dan merupakan tuntunan dalam membentuk ketakwaan. Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu, secara berisi tentang beberapa hal pokok berikut. Yang pertama, ketauhidan kepada Allah alias akidah. Kedua, tata cara beribadah alias fikih. Dan yang ketiga, budi pekerti kehidupan sehari-hari alias akhlak. Saya akan melanjutkan materi tentang rukun iman. Iman kepada Nabi dan Rasulnya. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Terdapat 25 Nabi yang wajib diimani, diantaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan sampai Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Iman kepada hari kiamat. Rukun iman hari kiamat maksudnya umat muslim harus meyakini bahwa akan ada masanya alam semesta hancur dan tergantikan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Kiamat sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kejadian hancurnya alam semesta dalam skala kecil, contohnya banjir, tsunami, dan gempa bumi. Kiamat kubro adalah kejadian hancurnya alam semesta
beserta isinya yang ditandai dengan munculnya Yakjud dan Makjud dan terbenamnya matahari dari barat. Selain jenis kiamat dalam Al-Quran, ada juga disebutkan nama-nama lain untuk hari akhir, yaitu yang pertama Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, yang kedua Yaumul Masyar atau hari berkumpulnya makhluk hidup semua yang ada di bumi, dan yang terakhir Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal baik dan amal buruknya makhluk hidup. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakni sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluknya. Kejadian itu bisa berupa hal baik atau hal buruk. Adapun pengertian tentang qada dan qadar, yaitu yang pertama hukum atau keputusan, yang kedua mewujudkan atau menjadikan, yang ketiga kehendak, dan yang terakhir perintah. Dan pengertian tentang qadar, yang pertama mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasannya, yang kedua ukuran, dan yang ketiga kekuasaan atau kemampuan, dan yang terakhir ketentuan atau kepastian. 2. Hakikat Islam. Kata Islam secara etimologi berasal dari kata aslam, yuslim, Islam, dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salm yang terbentuk dari kata salm yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercelah. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul untuk membimbing manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai perubahan bagi manusia, dan untuk kebahagiaan hidup dan akhirat. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang telah sempurna dan telah disempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Islam sendiri adalah agama yang tidak membatasi adanya ijtihad dan penafsiran. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Adapun 3 fungsi dari ijtihad. 1. Ijtihad al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 2. Ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. 3. Ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihadi oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Salah satu contoh ijtihad dalam kehidupan zaman sekarang adalah para ulama yang melakukan proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya. Melanjutkan materi hakikat Islam. Sementara contoh ijtihad di masa Khalifahan adalah peristiwa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu para pedagang Muslim yang mengajukan suatu pernyataan kepada Khalifah, yakni yang cukup besar cukai yang dikenakan
kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah. Tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis maka khalifah Umar bin Khattab kemudian melakukan istidad bersama para pemuka agama Islam yang paham hukum. Islam sebagai agama yang tidak dapat lepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu 1. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat hukumnya bagi seorang yang ingin menjadi muslim. 2. Mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim tentu harus mengejar rukun Islam yang kedua. Salat wajib disebut juga salat 5 waktu. Rukun Islam yang ketiga, menaikkan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Rukun Islam yang keempat, menaikkan melaksanakan ibadah puasa. Setiap muslim diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan merupakan pilar penting bagi umat Islam selain iman. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan keislamannya. Perilaku ihsan tertanam di dalam hati, diimplementasikan dengan perbuatan terpuji dalam kehidupan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang pengertian ihsan. Malaikat Jibril mengubah dirinya menjadi seorang berpakaian putih dengan rambut yang sangat hitam, tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda seorang musafir. Kemudian malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya ke arah lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangan di atas dua paha beliau. Lalu ia bertanya, "Ya Muhammad, jelaskan kepada aku tentang arti ihsan." Rasulullah menjawab, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa umat Islam wajib konsisten melakukan amalan-amalan yang memang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu dilakukan, maka derajat orang tersebut akan sangat mulia di hadapan Allah. Selain Nabi Muhammad, Nabi Isa juga menjelaskan mengenai makna ihsan. Ketika Nabi Isa ditanya pengertian ihsan, beliau menjawab, "Perbuatan tidak dapat disebut ihsan jika kalian membalas kebaikan orang tersebut. Tetapi ihsan adalah ketika kalian mampu berbuat baik justru kepada orang yang berbuat jahat kepadamu." Ihsan memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan musyahadah. Golongan orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka merasa Allah benar-benar hadir dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Tingkat muraqabah. Golongan orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah. 3. Tingkatan ihsan paling rendah. Golongan orang yang beribadah bagaikan seorang pedagang. Apa yang dia lakukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Harta. Dengan cara berinfak, bersedekah, melakukan zakat, jenis perbuatan ihsan dengan harta yang paling mulia adalah mengeluarkan zakat, merupakan rukun Islam. Nafkah yang wajib diberikan orang-orang menjadi tanggung jawabnya, seperti orang tua, istri, anak, dan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Sedekah kepada orang miskin juga yang membutuhkan lainnya. Iman, Islam, dan ihsan diibaratkan sebagai suatu bangunan, di mana iman merupakan pondasinya, Islam merupakan bangunannya, dan ihsan merupakan atap dari bangunan tersebut. Ketiga ini merupakan rukun agama.
Iman berbicara soal keyakinan, meyakini akan adanya Allah, meyakini malaikat, meyakini kitab, meyakini rasul, meyakini hari kiamat, dan yang terakhir yaitu meyakini akan adanya qada dan qadar. Islam berbicara soal ibadah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad merupakan utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir yaitu melakukan haji apabila telah mampu melakukannya. Ihsan berbicara soal akhlak. Beribadahlah seakan engkau dapat melihatnya, dan apabila engkau tak dapat melihatnya, percayalah bahwa sesungguhnya ia dapat melihatmu. Lantas apa hubungan dari iman, Islam, dan ihsan ini? Apabila iman seseorang itu kuat, maka dia pasti akan terdorong untuk melakukan hukum syariat Islam, dan juga sebaliknya. Apabila hukum syariat Islam ini telah dilaksanakan, maka otomatis iman seseorang tersebut akan menguat. Dan jadi bisa dibilang kedua ini, iman dan Islam, itu saling berhubungan. Mereka saling menyempurnakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka apabila kedua ini telah saling sempurna, jelas ihsan yang baik akhlaknya jelas akan terbentuk. Yang terakhir itu ada urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Jadi untuk menapaki jalan insan kamil atau manusia sempurna, perlu kita mengingat ada 4 unsur tentang manusia, yaitu ada jasad, ada roh, ada hati, dan ada rasa. Jadi dari 4 unsur tersebut harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam yang dimaksud adalah karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. Yang pertama itu ada taubat. Taubat itu berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Yang kedua ada wara. Wara itu menjauhkan diri dari maksiat. Yang ketiga itu ada zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat itu qanaah, itu merasa cukup dengan apa yang telah kita dapatkan. Yang kelima itu ada sabar, menahan diri atau membatasi emosi. Dan yang terakhir itu ada tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.